فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، إخوان والأخوات في الله، rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini, di malam Ahad. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita semua berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di salah satu rumah-rumahnya untuk mengkaji, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang muslim berkewajiban untuk mempelajari, berkewajiban untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita tidak mau membaca, tidak mau mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan terkunci. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Muhammad ayat yang ke-24, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah mereka tidak mau mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an, tidak mau membaca serta mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an? Am 'ala qulubin aqfaluha, atau hati mereka telah terkunci mati? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai hati kita terkunci disebabkan tidak mau mentadaburi, tidak mau mengkaji tafsir dari ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim. Maka alhamdulillah yang hadir pada kesempatan kali ini bisa mentadaburi, memahami ayat per ayat di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, dan kita sudah sampai di surah Quraisy. Kita akan membaca terlebih dahulu Bapak Ibu surah Quraisy. Silakan dibuka Al-Qur'annya, mushafnya dibuka. Kita akan baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Baik, ini surah Quraisy, dan yang perlu kita perhatikan di sini sedikit tentang tajwid ya, di akhir setiap surah Quraisy di sini ada yang dinamakan dengan mad lin pada kata Quraisy, hadzal bait. Kemudian di sini was-sayf, hadzal bait min khawf. Ini semua di akhir ayat di dalam surah Quraisy itu semuanya menggunakan mad lin, di mana mad lin di sini terjadi apabila ada fathah bertemu dengan ya sukun atau waw sukun, kemudian bertemu dengan huruf yang berharokat dan diwaqafkan, disukunkan. Inilah dinamakan dengan mad lin. Membacanya bisa 2 ketukan atau 4 ketukan. Maka atau di sini bahkan bisa 6 ketukan. Quraisy, was-sayf, al-bait, khawf. Ini namanya mad lin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengupas di sini ayat per ayat dari surah Quraisy. Ya, mungkin Bapak Ibu di sini sudah mafhum ya, sudah hafal tentang atau surah Quraisy. Namun hendaknya kita supaya lebih mendalam dan mengetahui isi kandungan dari surah Quraisy, maka kita coba untuk mendalami yang lebih dalam lagi tafsir dari surah Quraisy. Di sini perlu kita ketahui bahwasanya surah Quraisy adalah merupakan surah di dalam Al-Quran Al-Karim. Ayat surah yang ke-106. Surah yang ke-106. Dan surah ini terdiri dari 4 ayat yang mudah kita paham. Dan Quraisy artinya yaitu suku Quraisy. Ini suku Quraisy di Makkah. Ini terdapat surah tersendiri yang dinamakan dengan suku Quraisy. Dan suku Quraisy di sini termasuk surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Makkah. Jadi sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, maka turunlah surah Quraisy. Maka oleh ikhwan wal akhwati fillah, surah Quraisy di sini adalah surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang orang-orang Quraisy. Berkaitan tentang orang-orang Quraisy. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang berbicara tentang orang-orang Quraisy, nama suku di kota Makkah, ini Quraisy. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail wastafa min waladi Ismail
sini bercerita tentang nama suku dan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari suku Quraisy. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memilih Kinanah. Nah, nama Kinanah di sini adalah kakek-kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari keturunan Ismail, dan Allah memilih Quraisy dari keturunan Kinanah. Allah memilih Bani Hashim dari keturunan Quraisy, dan Allah memilih aku dari keturunan Bani Hashim. Ya, maksudnya di sini Rasulullah SAW itu adalah merupakan keturunan dari Bani Hashim. Ya. Baik, jadi Kinanah dari keturunan Ismail, Allah memilih Quraisy dari keturunan Kinanah. Jadi Allah memilih Quraisy dari keturunan Kinanah, dan Allah memilih Bani Hashim dari keturunan Quraisy. Dan Allah memilih Nabi Muhammad SAW dari keturunan Bani Hashim. Ya. Maka di sini penamaan Quraisy di sini adalah nama kabilah yang paling mulia di Jazirah Arab. Jadi suku Quraisy di sini adalah suku yang di sini paling mulia di Jazirah Arab, dimuliakan. Ya. Maka mereka adalah kabilah yang diamanai untuk mengatur beberapa urusan di kota Makkah. Ya, di kota Makkah. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan penyebutan mereka di dalam surah ini. Ya. Karena Quraisy di sini adalah suku yang dihormati di Mekah, dan Allah Subhanahu Wa Taala memilih suku Quraisy. Dan surah Quraisy di sini memiliki dua nama. Yang pertama yaitu nama Quraisy itu sendiri, namanya adalah surah Quraisy. Ada juga yang menambahkan bahwasanya surah Quraisy dinamakan dengan surah Li'ilafi. Dinamakan dengan surah apa? Li'ilafi Quraisy. Maka ketika dulu ketika kita waktu kecil ada istilah namanya surah Li'ilafi. Ada surah namanya di sini sesuai dengan nama ayatnya biasanya. Ya. Namanya surah apa? Surah Li'ilafi. Namanya itu Li'ilafi Quraisy. Baik. Kemudian sebagian para ulama berpendapat bahwasanya surah Al-Fil nantinya setelah kita membaca atau mempelajari surah Quraisy sebenarnya ada kaitannya dengan surah Al-Fil. Jadi Al-Fil dulu baru Quraisy. Karena kedua surah ini sebagian mengatakan bahwasanya antara surah Al-Fil dengan surah Quraisy itu satu surah. Satu surah. Bercerita tentang ketika surah Al-Fil itu bercerita tentang Raja Abraha yang menunggangi, atau Raja Abraha yang ingin apa? Ingin merusak atau menghancurkan Ka'bah. Merusak atau menghancurkan Ka'bah. Namun Allah Subhanahu Wa Taala di sini apa? Mengirim burung yang berbondong-bondong. Maka di sini Raja Abraha pun kalah di sini. Maka di sini ada kaitannya antara surah Al-Fil dengan surah Quraisy. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan suku Quraisy. Supaya apa di sini? Yaitu agar orang-orang Quraisy di sini kenapa dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ada suku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena suku Quraisy di sini adalah di mana di situ Ka'bah dibangun. Yang sekitarnya adalah suku Quraisy. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan suku Quraisy. Kemudian tentang surah Al-Fil dan surah Quraisy ini kenapa dibedakan atau dipisah antara surah Al-Fil dan Quraisy? Karena di situ sebagaimana tulisan, sebagaimana kita ketahui di Rasul Utsmani itu dipisah antara Al-Fil dengan Quraisy dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pembatas antara surah Al-Fil dan surah Quraisy. Baiklah ikhwan wal akhwati fillah azza wa jalla. Sekarang coba kita akan mengupas
ayat dari surah Quraisy. Allah Subhanahu wa taala berfirman, li'ilafi Quraisy. Maka artinya adalah karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ya. Tadi sudah disebutkan Quraisy di sini adalah nama suku, ya, kabilah Quraisy di kota Makkah. Sedangkan di sini li'ilafi ay bima'na ta'abbudu Quraisy ay bima'na adatun. Mana adatun? Adat di sini. Kebiasaan orang-orang Quraisy. Maka seluruh suku Quraisy adalah keturunan An-Nadhr bin Kinanah. Suku Quraisy adalah keturunan dari An-Nadhr, yaitu An-Nadhr bin Kinanah. Nah, Nadhr bin Kinanah di sini atau Nadhr bin Kinanah adalah kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke-13. Jadi kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nadhr bin Kinanah adalah kakek yang ke-13. Karena nasab atau garis keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana mungkin antum sudah hafal, ya, nasabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari mulai Muhammad bin Abdullah, ya, Muhammad bin Abdullah ibni Abdul Muttalib, ibni Hashim ibni Abd Manaf, ibni Qusay, ibni Kilab ibni Murrah, ibni Ka'b ibni Lu'ay ibni Ghalib di sini Fihr ibni Malik ibni Nadhr ibni Kinanah ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudhab ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan. Ini adalah apa namanya di garis keturunannya di sini. Jadi Muhammad bin Abdullah. Kemudian Abdullah bin Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhab bin Nizar bin Ma'adi bin Adnan. Maka ini adalah kakek-kakeknya Rasulullah SAW. Ini bin. Kalau antum sampai di mana? Hafal, ya. Mungkin sampai kakek, ya. Nama kakek contohnya. Contoh di sini anak Rushdi bin Sanusi, kemudian bin Yunus bin Casmin bin Yunus, hanya sampai sebatas buyut di sini. Hafalnya buyut kesana sudah gak hafal lagi, Pak. Tapi di sini disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW ini sampai, ya, dari Nadhr bin Kinanah saja di sini kakek yang ke-13. Kemudian di sini 14 bin Huzaimah, 14 Mudrikah, 15 Ilyas, 16 Mudhar, 17 Nizar, 18 Ma'adi. Di sini berapa? 19, artinya 20 kakek di sini. Maka di sini, ya, ini adalah nasab Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Mari kita hafalnya biasanya sampai di kakeknya, ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ada nambah lagi bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhab bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini adalah keturunan Nabi SAW, garis keturunan Nabi SAW. Ini bahwasanya Rasulullah SAW itu garis keturunannya, ya, ini dari kakek Nabi yang ke-13. Ada juga yang mengatakan atau berpendapat bahwasanya Rasulullah SAW itu dari keturunan kakek yang ke-12. Yaitu siapa? Fihr bin Malik. Ada yang mengatakan keturunannya dari Fihr bin Malik, namun
Meskipun ada yang berpendapat bahwasanya ada dari keturunan kakek yang ke-12. Baik, ini dari Quraisy. Ya. Hal ini menunjukkan bahwasanya Quraisy adalah suku yang sangat besar. Bahkan ketika itu seluruh penghuni kota Mekah merupakan orang-orang Quraisy. Ya, penghuni kota Mekah di sini adalah keturunan dari suku Quraisy, orang-orang Quraisy di sini semua. Ini makna dari Quraisy. Kemudian li'ilafi, pada ayat di sini maknanya adalah ta'awudu Quraisy, ay bermakna adat. Itu adat di sini kalau dalam bahasa kita adat. Adat di sini yaitu kebiasaan. Ada juga yang mengatakan bahwasanya ilafun yang artinya yaitu bersatu, yaitu kata kerja al-lafa yang pertama adalah at-ta'alluf yang artinya adalah persatuan. Jadi maksud di sini apa? Persatuan orang-orang suku Quraisy yang tinggal di kota Makkah. Itu makna dari ilafun. Ilafun di sini artinya adalah persatuan, ya. Jadi orang-orang Quraisy di sini bersatu. Ya, bersatu. Di mana? Di kota Makkah. Persatuan atau penggabungan merupakan dua rihlah atau perjalanan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Ya. Atau rihlah atau perjalanan bersatu mereka untuk mengadakan rihlah. Rihlah itu artinya apa? Pepergian atau jalan-jalan, ya. Ketika antum contohnya di sini bepergian, itu namanya rihlah atau jalan-jalan. Baik. Maka di sini suku Quraisy di sini bersatu, ya. Untuk apa? Untuk jalan-jalan, rihlah di sini. Orang-orang suku Quraisy. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ila fihim rihlatasyita'i was-shayf, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Ya, biasanya orang-orang Quraisy ini bersatu untuk rihlah, untuk pergi pada saat musim dingin dan musim panas. Karena di Saudi di sini di Makkah adalah adanya dua musim. Ada musim dingin, ada musim panas. Sekarang musim apa? Dulu Indonesia. Kalau Indonesia musim durian, ya. Kalau di Makkah apa? Musim dingin sekarang, ya. Baik. Lalu apa yang dikerjakan oleh orang-orang Quraisy bersatu? Jalan-jalan, Pak, di sini. Maka orang Quraisy tujuannya adalah litijarah. Apa litijarah? Untuk berdagang. Ya. Jadi orang-orang Quraisy di sini pergi, ya. Li'ilafihim rihlatasyita'i was-shayf. Rihlah yang dimana as-safar, itu safar pergi, ya, bepergian. Yaitu apa? Asyita di sini yaitu pada musim panas. Pada musim dingin. Asyita pada musim panas perginya kemana? Mereka pergi ke Yaman. Ya. Jadi untuk apa? Untuk litijarah, melakukan perdagangan, mengadakan perdagangan dan bersatu orang-orang Quraisy ketika berdagang, dan ketika musim dingin mereka pergi ke kota Yaman. Kemudian apa lagi? Was-shayf, dan ketika musim panas maka mereka berniaga atau berdagang ke negeri Syam. Jadi ketika musim dingin ke negeri Yaman, ketika musim panas ke negeri Syam. Ini orang-orang Quraisy. Maka di sini ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada orang-orang Quraisy, menganugerahi ketenangan. Allah memberikan keamanan terhadap orang-orang Quraisy dan penghormatan dari kabilah-kabilah lainnya kepada orang-orang Quraisy. Maka orang-orang Quraisy harusnya di sini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Ka'bah saja, ya. Yaitu siapa? Pemilik Ka'bah. Siapa, Pak? Jadi orang-orang Quraisy di sini diperintahkan hanya untuk menyembah yang pemilik
yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy sudah diberikan apa? Sudah diberikan ketenangan. Di dalam ayat yang ketiga, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah. Yaitu rumah ini yaitu Ka'bah. Jadi ketika orang-orang Quraisy dimuliakan oleh Allah, diberi kehormatan antara suku-suku yang lainnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang Quraisy hanya menyembah pemilik Ka'bah ini, yaitu Allah Rabbul Alamin. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kuasa Allah ya. Setelah kita mengetahui bahasanya orang-orang Quraisy adalah termasuk keturunan dari kabilah atau termasuk di sini keturunan dari Bani Kinanah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sukanya jalan-jalan untuk melakukan perdagangan. Jadi jalan-jalannya di sini tidak hanya sebatas iklan, tetapi mereka melakukan perdagangan ketika musim dingin ke Yaman, ketika musim panas ke negara Syam. Kalau Syam itu maksudnya apa? Syam. Hah? Dari India. Ya. Suriah. Syam. Damaskus. Nah, Syam. Kalau Yaman sendiri ya Yaman, Damaskus. Baik, maka mereka melakukan perjalanan untuk berdagang. Ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rasa aman terhadap mereka. Lalu apa? Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Jadi alladzi at'amahum ay ma'na a'tahum at-ta'am. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan makanan kepada mereka. Itu memberikan makanan kepada orang-orang Quraisy. Sejahtera. Allah sudah mensejahterakan mereka dengan banyaknya makanan. Dari apa? Minju, dari rasa lapar. Wa amanahum, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan rasa aman terhadap mereka min khawf, dari rasa ketakutan. Ini. Jadi Allah memberikan makanan, Allah memberikan rasa aman. Maka tujuannya apa? Supaya mereka itu menyembah kepada Allah. Supaya mereka bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Maka inilah kenikmatan yang sangat luar biasa ikhwan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Quraisy. Dan mereka tidak pernah kelaparan di kota Mekah. Ya, meskipun kota Mekah di sini dalam keadaan apa? Tandus, kering. Dulu zaman dulu di sini. Ini kota Mekah di sini adalah kota yang di sini tandus dan kering karena tidak ada tumbuhan sungai atau lautan di sini. Jadi kota-kota Mekahnya di sini tandus, kering. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala di sini diberikan nikmat oleh Allah, sudah diberikan orang-orang Quraisy diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang Quraisy di sini meskipun dalam keadaan tandus, kering, mereka tidak pernah kelaparan. Mereka juga tidak ditimpa ketakutan akan diganggu oleh orang lain karena setiap orang-orang menghormati Mekah. Dan sampai ke sekarang seluruh dunia di sini apa? Datang ke kota Mekah. Dari dulu, dari sejak di sini zamannya suku Quraisy di sini di kota Mekah sampai sekarang orang-orang datang untuk melaksanakan ibadah haji. Baik. Oleh sebab itu siapapun yang masuk di kota Mekah akan merasa aman. Sehingga di sini salah satu kota yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal adalah kota Mekah. Dan kota Mekah dari dulu sampai sekarang itu aman. Oleh sebab itu siapapun yang masuk kota Mekah akan merasa aman. Sesungguhnya keamanan merupakan kenikmatan tersendiri. Bahkan orang-orang memiliki harta tetapi tidak aman, maka ia tidak akan dapat hidup dengan tentram. Maka keamanan itu kenikmatan ikhwan. Dan alhamdulillah kita juga hidup di negara Indonesia di sini adalah aman. Alhamdulillah.
masih terdengar suara adzan, salat berjamaah masih tegak, alhamdulillah. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, akan tetapi ikhwan, di sini kota Mekah kering tandus ya. Namun bagaimana kita lihat sekarang kota Mekah? Gimana? Kemarin habis kebanjiran ya. Ini adalah merupakan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan mudah-mudahan di sini meskipun ya kebanjiran, semuanya kita bisa mengambil hikmah dari banjir, ya, musibah banjir yang terjadi di kota Mekah ya. Bukan yang lalu ya. Sebelum Amerika terbakar, kan Mekah dulu ya, banjiran baru Amerika terbakar. Maka ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Hanya beberapa jam ya, kota Mekah di sini kehujanan langsung banjir di sini. Tadi. Ikhlas ya Allah ya. Maka di sini seseorang dikatakan merasa tentram, merasa tenang di dalam hidupnya, maka ketika dia menjalani hidup ini, ketika pagi harinya di sini bangun pagi-pagi, kemudian rasa aman, kemudian di situ juga ada rizki dari Allah berupa makanan, itu termasuk orang yang berbahagia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asbaha minkum mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbihi 'indahu qutu yawmihi faka'annama hizat lahu dunya." Barang siapa di antara kamu masuk pada waktu pagi dalam keadaan sehat badannya, aman pada keluarganya, dan ia memiliki makanan pokoknya pada hari itu, seolah-olah seluruh dunia dikumpulkan untuknya. Maka kalau kita bangun pagi aman, tentram, ada makanan, itu seolah-olah seluruh dunia dikumpulkan. Kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ikhwan, ketentraman dan keamanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada suku Quraisy. Maka intinya di sini suku Quraisy ya, atau di sini suku Quraisy memberikan pelajaran, yaitu apabila seseorang memberikan kenikmatan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bersyukur atas nikmat ini. Nikmat kemerdekaan juga bersyukur kepada Allah. Nikmat keamanan, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayuhal ikhwan, hikmah atau makna yang kita bisa petik, yang kita bisa ambil dari suku surah Quraisy di sini. Di sini al-makna an'ama Allahu 'ala Quraisy bi ni'matil amn wa ni'matit ta'am. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada orang-orang Quraisy dengan nikmat rasa aman dan nikmat diberikan makanan. Kalau antum diberikan rasa aman, diberikan makanan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk merealisasikan rasa syukur di sini ada tiga. Yang pertama haruslah kita akui bahwasanya seluruh nikmat adalah betul-betul datangnya dari Allah. Ini yang pertama. Jadi ketika kita bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut, maka bahwasanya nikmat seluruhnya datangnya dari Allah. Kemudian yang kedua, lisan kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan yang ketiga, merealisasikan rasa syukur tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur yang betul itu ada tiga tadi. Maka betapa banyaknya seseorang dia mengakui nikmat tersebut datangnya dari Allah, namun lisannya penuh untuk mengucapkan alhamdulillah. Dia mengakui nikmat datangnya dari Allah, kemudian lisannya mengucapkan alhamdulillah, namun tidak mau beribadah kepada Allah. Makanya syukurnya tidak beres, tidak benar. Fakana Quraisy
ikhwan dan akhwati fillah, sedikit mengupas tentang surah Quraisy. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran surah Quraisy. Intinya hendaknya terus kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu hitung-hitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan bisa menentukan jumlahnya. Allahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, silakan ada yang bertanya? Ini ada dia. Kitab ya. Baik, silakan Pak. Kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Ketaatan kaum Quraisy kemudian diganjar oleh Allah dengan turunnya surat Al-Fil, bahwa ketika surat Al-Fil turun itu kan Allah itu menurunkan bala bantuan ketika pasukan gajah yang kemudian masuk ke Ka'bah. Itu bukankah itu bagian daripada rasa syukurnya orang Quraisy? Baik. Di sini kenapa? Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada orang-orang Quraisy. Tentunya salah satunya adalah karena di situ ada Ka'bah. Ka'bah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang Quraisy di sini ini memuliakan Ka'bah, menjaga Ka'bah di sini. Ya. Dari mulai di sini siapa? Kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Muthalib. Ini salah satu yang dimuliakan di sini, menjaga Ka'bah. Namun ketika itu Ka'bah di samping dimuliakan, tetapi di samping-samping Ka'bah di sini ada berhala-berhala tentunya. Ada berhala. Mereka mengakui bahasanya adalah Allah. Mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala di sini Maha Pencipta, Maha memberi rezeki. Mereka mengakui, namun tidak mau menyembah kepada Allah. Nyembahnya malah kepada patung di sini. Oleh karena itu di sini meskipun di sini mereka belum menyembah Allah, mereka menyembah patung-patung. Kemudian apa? Ini kan sebelum apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini orang-orang Quraisy, terutama di sini adalah kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Muthalib, di sini sebagai penguasa di situ yang dihormati. Maka kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat? Salah satunya itu tadi, Pak. Di situ ada Ka'bah yang dimuliakan. Ada Ka'bah di sini, rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika Raja Abraham di sini ingin menyerang Ka'bah tersebut dengan bala tentaranya, namun Raja Abraham pun tidak sanggup untuk memasuki kota Makkah. Tidak akan sanggup, Pak. Dan salah satu gajah yang bernama di sini gajah. Di sini gajah ini senantiasa mengikuti perintah Raja Abraham. Gajah ini bernama siapa? Bernama Mahmud. Mahmud, Pak. Mahmud di sini adalah nama gajahnya Abraham. Nama gajah Abraham. Ketika Mahmud di sini disuruh untuk apa? Untuk pergi ke Ka'bah atau untuk menuju ke Ka'bah, enggak mau, tetap mau disambut, dipukul, tetap enggak mau. Justru mereka apa? Mereka kalau disuruh untuk ke Yaman, mereka mau di sini. Ka'bah gajah-gajah tersebut. Ini bentuk memuliakan Ka'bah di sini, sehingga apa? Sehingga orang-orang Quraisy pun di sini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tujuannya mereka supaya menyembah pemilik Ka'bah, bukan menyembah Ka'bah. Allahu a'lam bishawab. Baik, Pak, ini ada dia, Pak. Tapi kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan ke yang lain. Allahu a'lam bishawab. Baik, satu lagi ada?
Kita harus bersyukur kepada Allah, bukan kepada patung. Gimana? Semua nikmat datangnya dari Allah. Silakan tambahin Bapak ayatnya. Nah, silakan Pak tambahin. Alhamdulillah. Terus ya intinya itu ya. Jadi ada 3 poin ya. Bagaimana kita bersyukur atas nikmat makanan, nikmat rasa aman. Ya, ini datangnya dari Allah. Yang kedua ucapkan alhamdulillah, dan yang ketiga merealisasikan rasa syukur tersebut dengan apa? Ibadah kepada Allah. Baik, silakan. Nah, ini untuk dibaca ya. Barakallahu fiik. Baik ikhwan wa akhwati fillah, azza ya Allah wa yakum. Alhamdulillah di malam hari ini kita sudah mengkaji, mengupas surah Quraisy. Insyaallah di pekan atau di bulan depan insyaallah kita akan mengupas surah Al-Fil di bulan Sya'ban insyaallah. Betul ya? Ini Rajab insyaallah. Surah Al-Fil insyaallah kita akan